Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah Muhammad ibni Abdillah la haula wala quwata illa billah. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, bahagia sekali pagi hari ini Mutiara Pagi RRI Bandung bersama Ustazah Yuyu Sri Rahayu yang akan mengajak Anda untuk bersedekah, karena pendengar, ternyata sedekah investasi yang menguntungkan, yang insya Allah tidak akan rugi ketika Anda bersedekah, karena dari setiap satu biji sedekah diumpamakan menjadi 100 biji. Sebagaimana bahwa sedekah itu adalah akan menyelamatkan kita dari balai dunia dan akhirat. Dan perlu kita tahu pendengar bahwa berbicara sedekah disebutkan dalam Al-Quran 39 kali. Ini suatu yang luar biasa, dan kita akan menyimak lebih lengkapnya lagi bersama Ustazah Yuyu Sri Rahayu. Silakan Ustazah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak Haji Casmita yang kembali memfasilitasi kami untuk hadir di sini di Mutiara Pagi RRI Bandung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ilal yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Asbahna wa asbahal mulku lillah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannah arduhas samawati wal arda uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadiminal ghaidha wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Al-ayat sadaqallahul adim. Puji serta syukur alhamdulillah kita terus panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah yang maha Ghafur, berkat kudrat iradat rahmat serta kasih dan sayangnya alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali walaupun di udara. Mudah-mudahan senantiasa kita doakan pemirsa semua, Allah memberikan kemudahan-kemudahan dalam aktivitas kegiatannya, Allah memberikan kemudahan juga keistiqomahan dalam ibadahnya, Allah bimbing rumah tangganya menuju rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, putra-putrinya soleh dan solehah, diberikan rizki yang berlimpah ruah untuk bekal ibadah sehingga bisa menyampaikan ke Mekah dan ke Madinah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sholawat salam juga semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'atnya, dan semoga sampai pula kepada kita selaku umatnya yang turut patuh pada risalahnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik bapak-bapak beserta ibu-ibu pendengar setia Mutiara Pagi RRI Bandung, sebelum kita masuk ke pembahasan materi, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Rabbi zidna ilma warzuqni fahma waj'alna minas sholihin. Ya Allah, berikanlah kami pemahaman dan ilmu yang bermanfaat, dan jadikanlah kami golongan hamba-hamba yang solehin. Nah, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Haji Casmita bahwa kita akan membahas tentang sedekah. Sedekah itu adalah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tidak mengharapkan balasan dari orang yang kita beri. Itu arti dari sedekah. Dan sedekah itu banyak sekali manfaatnya untuk kita, karena di dalam Islam dianjurkan sekali kita untuk senantiasa bersedekah. Bersedekah itu tidak hanya berupa harta, tidak hanya berupa materi, tapi sedekah itu bisa banyak jenisnya. Contohnya misalnya kita membantu orang lain juga itu bisa dikatakan sedekah. Kita menyingkirkan duri di jalan juga itu bisa dikatakan sedekah. Kita melaksanakan sholat duha juga itu adalah sedekah untuk sendi-sendi tulang-tulang kita. Kita senyum pun untuk saudara kita pun itu juga termasuk sedekah. Karena pada zaman dahulu pernah sahabat Nabi itu pada zaman Ansor dan Muhajirin itu terkenal bahwa kaum Ansor itu adalah senang sekali untuk menolong saudaranya yang lain. Nah, pada saat itu ada
teman atau sahabat Nabi yang lain berkata kepada Nabi bahwa, ya Rasulullah, aku melihat orang tersebut kok apapun yang diminta oleh orang yang membutuhkan, yaitu kaum muhajirin pada saat itu, mereka berikan, apapun yang diminta pasti berikan. Lah aku tidak punya apa-apa yang bisa saya berikan gitu, kata sahabat Nabi. Nah, lalu Nabi berkata kepada dia, engkau nggak usah bersedih, sesungguhnya engkau mendatangi istrimu itu adalah sedekah, engkau menafkahi anak-anakmu adalah sedekah, engkau berbuat baik kepada orang lain adalah sedekah, bahkan engkau senyum pun untuk saudaramu itu sedekah. Maka hal tersebut membahagiakan sahabat Nabi yang sudah diberikan pengertian oleh Nabi bahwa sedekah itu tidak hanya berupa harta ataupun materi gitu ya. Nah, dalam Islam sedekah berbagi atau sedekah itu termasuk adalah hal yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena terbagi 4 dalam berbagi itu. Yang pertama itu tadi sedekah ya. Sedekah itu tidak terpaku oleh waktu, jumlah, kepada siapa, dan boleh bebas kita memberikan sedekah tersebut. Tapi ada juga zakat. Nah, kalau zakat yaitu ada ketentuan nisab dan haulnya tertentu gitu. Kalau sudah masuk nisabnya, sudah masuk haulnya, baru kita terkena wajib mengeluarkan zakat, yaitu 2,5%. Ada juga berbagi itu adalah yang ketiga yang dikatakan dengan infak. Infak itu adalah kita memberikan sesuatu kepada orang lain, tapi jenis barangnya itu terlihat oleh kita. Contohnya misal kita menyumbangkan karpet ke suatu masjid, karpetnya tersebut terlihat oleh kita, bendanya, barangnya, maka itu bisa dikatakan dengan infak. Atau kita memberikan makanan, memberikan pakaian kepada orang lain, nah makanan dan pakaian tersebut terlihat oleh kita, jenis barangnya, maka itu bisa dikatakan dengan infak gitu ya. Dan yang terakhir adalah berbagi itu wakaf. Nah, wakaf ini adalah pemberian atau berbagi yang sangat mulia sekali, karena wakaf ini tidak akan hilang sampai kiamat tiba gitu ya. Jadi kalau kita mewakafkan, contohnya misalnya punya tanah yang sangat luas, kita wakafkan untuk dibangunkan masjid atau dibangunkan rumah tahfidz, maka selama tempat tersebut dipakai untuk ibadah, dipakai untuk sholat, dipakai untuk mengamalkan ayat-ayat suci Al-Quran oleh anak-anak santrinya di sana, maka pahalanya walaupun kita sudah wafat terus saja akan mengalir, bahkan sampai kiamat pun terjadi, wakaf tersebut akan terus ada dan pahalanya Allah terus berikan kepada kita yang mewakafkan barang tersebut. Maka Masya Allah, Allah memberikan banyak sekali pilihan untuk kita, tinggal kita cerdas mau memilih yang mana. Mau sedekah boleh, mau infak juga boleh ya, mau mengeluarkan zakat itu adalah suatu kewajiban, dan yang terakhir mau wakaf itu juga lebih utama gitu. Karena dalam hal bersedekah itu ada 3 hal yang bisa kita perhatikan. Yang pertama, mengeluarkan sedekah itu adalah dengan barang yang kita sukai. Dengan barang yang kita sukai, maka boleh dikatakan bahwa seseorang itu sampai kepada kebajikan yang sempurna karena dia sudah mau menafkahkan sebagian harta yang dia cintai. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 92, Allah berfirman, "Lang tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Maka kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Jadi tahapan sedekah itu yang pertama itu kamu menyedekahkan sesuatu yang kamu cintai, yang kamu sukai. Contohnya misalnya kita punya barang yang amat sangat sekali kita cintai, baju gitu ya, atau pakaian. Lalu ada yang minta itu bajunya kok bagus sekali, aku mau pakai tali. Maka sesungguhnya kalau kita ingin termasuk yang dicintai oleh Allah, berikan pakaian tersebut karena akan dipakai untuk ibadah oleh orang lain gitu ya. Atau misalnya kita punya sesuatu yang kita cintai, yang kita sukai, ternyata ada orang yang lebih membutuhkan, meminta kepada kita, maka lebih baik berikan barang tersebut supaya menjadi tambah kecintaan Allah kepada kita. Itu tahapan yang pertama. Tahapan yang kedua adalah memberikan apa yang lebih dari harta kita. Nah, kalau kita punya kelebihan dari harta kita, contohnya misalkan uangnya terlalu banyak di rekening gitu ya, daripada numpuk di rekening, lebih baik kita berikan kepada yang berhak, nah itu lebih bagus. Atau misalkannya ibu-ibu nih, biasanya bunda-bunda masak terlalu banyak gitu ya di rumah, lebih baik berikan kepada tetangga sebagian misalnya gitu ya. Karena kan kata Rasul juga, kalau kita memasak sesuatu kemudian tercium wanginya oleh tetangga, maka lebih baik kita memberikannya walaupun hanya kuahnya saja. Nah dia seperti itu. Jadi bagikan kepada orang lain kalau kita merasa bahwa sesuatu yang kita miliki itu ternyata
berlebih gitu ya, berlebih daripada kita tidak termakan oleh kita, maka mending lebih baik dibagikan kepada yang lebih berhak atau lebih membutuhkan daripada kita. Itu ya tahapan yang kedua. Dan tahapan yang ketiga adalah memberikan apa yang kita butuhkan. Ya, sesungguhnya kita itu butuh barang tersebut, tapi karena kata Allah orang lain lebih butuh, maka diuji keimanan kita itu apakah kita mau tidak memberikan hal tersebut kepada orang yang lebih butuh. Kita ambil contoh ya, kisah dari Ansor dan Muhajirin. Pada saat itu Nabi sedang berkumpul dengan para sahabatnya, kemudian ada seorang pemuda Muhajirin pada saat itu membutuhkan pertolongan dan kemudian dia meminta untuk tempat tinggal dan juga makanan pada saat itu. Tapi Nabi bertanya kepada para sahabatnya, ditanya satu-satu, apakah kalian memiliki makanan untuk si fulan ini, kebetulan dia membutuhkan bantuan gitu. Tapi di antara sahabat-sahabat Nabi yang ditanya itu semuanya tidak punya apa yang dibutuhkan oleh orang tersebut. Lalu kemudian muncul satu orang sahabat Nabi, yaitu kaum Ansor itu ya. Kemudian dia berkata, oh ya sudah ya Rasulullah, aku akan menjamunya, tamu tersebut akan aku jamu, dia akan aku ajak ke rumahku gitu. Lalu kemudian diajaklah si pemuda tersebut ke rumah seorang Ansor tersebut. Kemudian setelah di rumahnya, dia bertanya kepada istrinya, wahai istriku, apakah kita mempunyai makanan yang berlebih? Sesungguhnya aku ini ada tamunya Rasulullah untuk kita jamu gitu ya. Lalu apa kata istrinya? Kata istrinya, wahai suamiku, kita sesungguhnya tidak punya makanan. Adapun juga ini makanan cuman sedikit, dan itu pun juga sebetulnya dibutuhkan untuk anak kita gitu ya. Lalu apa kata si bapak Ansor tersebut gitu ya? Lalu dia, kalau bahasa Sunda mengharewas gitu ya ke istrinya, ya sudah kita berikan saja itu kepada tamunya Rasulullah, kepada pemuda Muhajirin itu yang membutuhkan bantuan kita. Lalu setelah itu walaupun sedikit, kamu ajak main saja anak-anak supaya dia terlupa dengan makanan, kemudian tidurkan supaya tidak ingat pada makan dan menahan lapar. Lalu jamulah kaum Muhajirin tadi ya, yang pemuda tadi, dengan makanan yang ada walaupun itu cuma sedikit. Lalu akhirnya dijamu si pemuda tersebut, lalu juga dimatikan lampunya. Kemudian dia seolah-olah makan bersama pemuda Muhajirin tadi supaya tidak terlihat bahwa makanan yang disediakan itu sesungguhnya adalah sedikit, dan itu pun juga untuk anaknya. Lalu dimakan, seolah-olah dia juga ikut makan. Setelah selesai baru dinyalakan kembali lampunya, seolah-olah dia menikmati juga hidangan yang dihidangkan, padahal kenyataannya tidak seperti itu. Yang dimakan itu hanya sedikit ya oleh pemuda Muhajirin tersebut yang meminta bantuan. Nah, Allah sangat cinta sekali dengan apa yang dilakukan oleh kaum Ansor tersebut, walaupun dia hartanya juga cuma sedikit, tapi dia rela untuk memberikan kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Itu tahapan-tahapan. Nah, kita tinggal lihat di tahapan mana kita itu berada ya. Apakah kita di tahapan yang memberikan barang yang kita cintai, di tahapan memberikan barang yang berlebih dari harta kita, atau di tahapan yang justru kita memberikan padahal kita juga sendiri butuh itu barang tersebut gitu ya. Mudah-mudahan kita termasuk dari tiga tersebut, menjadi orang yang gemar untuk bersedekah walaupun kita itu dalam keadaan membutuhkan barang tersebut, tapi kita sedekahkan kepada orang lain gitu ya. Jadi itu tahapan-tahapan dari sedekah. Nah, kemudian banyak sekali keutamaan-keutamaan sedekah yang sesungguhnya itu menarik untuk kita pahami sehingga menambah kesemangatan kita untuk bisa bersedekah ya. Di antaranya adalah sedekah itu menolak bala. Itu ya, sebagaimana tadi oleh Pak Haji Cas juga disampaikan, menolak bala. Contoh misalkannya, saya juga kadang pernah mengalami hal tersebut. Kita misalkannya pulang dari satu tempat, ternyata ada batu kecil, kerikil kecil, kita mau terjatuh, terpeleset ya gitu, tapi karena mungkin kita sering bersedekah, kita sering memberikan sedikit rezeki kita kepada orang lain, ternyata ada saja yang menolong, mungkin malaikat yang menghalangi kita ya, tidak jadi jatuhnya, atau mungkin jatuh dari motor tidak jadi gitu, karena seolah-olah ada yang menghalangi. Nah, itu mungkin adalah dari sedekah yang sering kita keluarkan gitu ya. Jadi sedekah itu yang pertama adalah menolak balai. Yang kedua adalah mengobati orang yang sakit parah. Kalau misalkannya di antara pemirsa ada yang sakit dan sakitnya itu
berkelanjutan atau berkepanjangan dengan putus asa gitu ya. Nah itu maka bisa disembuhkan dengan cara kita sering mendawamkan untuk sedekah dengan catatan berkelanjutan atau continue, tidak hanya sekali saja bersedekahnya walaupun sedikit, tapi terus dilakukan dengan niatan, ya Allah dengan sedekah ini maka sembuhkanlah penyakit yang Engkau berikan kepada kami, misalkannya seperti itu. Jadi yang kedua adalah bisa menyembuhkan orang yang sakit dengan sedekah tersebut. Yang ketiga adalah pahala sedekah tersebut adalah mengalir jariahnya. Walaupun seseorang itu sudah meninggal, kalau dia senantiasa bersedekah maka jariahnya itu tetap saja mengalir. Sebagaimana dalam hadis Rasul bersabda, idza matabnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin au ilmu yuntafa'u bihi aw waladan sholihan yad'ulahu. Nah di sana ada satu poin yaitu sedekah jariah. Maka sesudah seseorang itu meninggal dunia, kalau dia senantiasa terus dawam sedekah, rajin sedekah, maka walaupun sudah dikubur gitu ya, sedekahnya itu, pahalanya itu tetap mengalir, kenikmatannya itu tetap dirasakan oleh orang yang senantiasa bersedekah. Yang keempat adalah sedekah tersebut adalah mendapatkan, nanti orang yang senantiasa bersedekah mendapatkan naungan di padang mahsyar nanti. Sebagaimana kita sering mendengar dari guru-guru kita bahwa keadaan di padang mahsyar itu adalah sejengkal matahari itu dari kepala kita. Sekarang saja keadaan cuaca yang begitu panas ya, kita kadang sering mengeluh, waduh panas gitu ya, apalagi nanti di padang mahsyar. Nah untuk bisa meredam panas tersebut, salah satunya adalah dengan seringnya kita bersedekah, dengan seringnya kita mengeluarkan sebagian harta kita untuk bisa dibagikan kepada yang membutuhkan, maka sesungguhnya itulah yang akan menolong kita dari panasnya matahari di padang mahsyar nanti. Yang berikutnya adalah keutamaan dari sedekah didoakan oleh 2 malaikat. Kita juga tahu bahwa di setiap subuh itu ada 2 malaikat yang senantiasa mendoakan orang yang senantiasa mau berbagi. Yang satu malaikatnya itu adalah mendoakan, ya Allah hamba ini senantiasa mensedekahkan hartanya, maka tambahkanlah kenikmatan rezeki untuk dia. Dan satu malaikat lagi justru kebalikan dari doa tersebut, ya Allah karena dia pelit gitu ya, tidak mau kikir, tidak mau mengeluarkan sedekahnya, maka tahanlah harta untuk dia hari ini. Itu doa dari malaikat setiap pagi kepada seseorang. Maka dari itu walaupun kita sedikit istiqomah gitu ya, walaupun 1000, 2000, karena biasanya sekarang sudah marak ya, alhamdulillah di majelis-majelis taklim di lingkungan Kota Bandung ini, Kabupaten Bandung juga sudah banyak yang memprogramkan kegiatan sedekah subuh gitu ya, seduh atau sedekah subuh. Nah itu sebetulnya bagus sekali. Kenapa? Karena menjaga hal tersebut tadi supaya didoakan oleh malaikat itu adalah yang terbaik di hari itu. Kalau kita senantiasa dawam 2000, 1000 gitu ya, tetap diistiqomahkan, akan dijamin rezeki pada hari itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita kan ingin ya didoakan oleh malaikat, maka dari itu istiqomahkan untuk bersedekah di subuh atau di pagi hari ya. Yang kemudian adalah sedekah tersebut adalah menolak mati su'ul khatimah. Sudah barang tentu semuanya juga mengharapkan kalau meninggal itu dalam keadaan husnul khatimah. Tapi kalau orang yang kikir atau orang yang pelit itu mendekati dia itu pada su'ul khatimah, karena dia menahan harta yang sesungguhnya orang lain itu butuh harta tersebut, dia tahan, dia kikir, tidak mau membagikan kepada orang lain. Nauzubillahi min dzalik ya. Dan yang berikutnya adalah Allah menyediakan satu pintu surga khusus untuk orang yang senantiasa bersedekah, yaitu babus sedekah. Masuk dari pintu sana, ya otomatis kita harus rajin untuk bersedekah, rajin untuk berbagi kepada orang lain. Sekarang mah banyak ya, ada sedekah subuh, ada sedekah Jumat gitu ya, membagikan makanan untuk orang-orang yang melaksanakan sholat Jumat gitu ya. Itu juga dawamkan oleh kita, istiqomahkan walaupun sedikit, tapi Allah mencintai amalan yang sedikit tapi dilakukan dengan terus menerus gitu ya. Dan yang terakhir keutamaan dari sedekah itu adalah memadamkan murka Allah dan dijauhkan dari api neraka. Itu yang diharapkan oleh kita selaku muslim, bahwa ingin Allah itu senantiasa cinta kepada kita, maka cari juga amalan yang menjadikan Allah cinta kepada kita. Salah satunya adalah mendawamkan untuk memberikan sedekah kepada orang yang berhak menerimanya. Insya Allah Allah cinta kepada kita dan dijauhkan dari api neraka. Nah tadi juga Pak Haji menyampaikan ya di dalam surat Al-Baqarah ayat 261 yang bunyinya adalah auzubillahi minasyaitonirrajim, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillahi kamassali
habatin ambatat sab'a sanabila bikulli sumbulatin mi'atu habah wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Nah, di sana dijelaskan bahwa perumpamaan orang yang senantiasa bersedekah itu diibaratkan dia itu menanam satu butir. Nah, dari satu butir itu maka tumbuhlah 7 tangkai. Dari 7 tangkai itu juga tumbuh kembali 100 bulir. Maka Allah itu berhak untuk melipat gandakan pahala kepada siapa yang dia kehendaki gitu ya. Jadi kalau kita contoh misalkannya tadi ambil sedekah subuh, bersedekah sehari 1000, maka kalau lihat perumpamaan orang yang bersedekah tadi di Al-Baqarah 261, maka 1000 menjadi 7000, dari 7000 menjadi 70.000, itu cuma 1000. Bayangkan kalau kita bersedekah puluhan ribu bahkan jutaan, Masya Allah, pahala yang Allah berikan itu pasti berlipat-lipat ganda dan mungkin tidak terhingga gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian apabila kita bersedekah jangan takut miskin, karena biasanya setan justru memang mengganggu. Kalau kamu sedekahkan nanti justru hartamu akan berkurang gitu ya, nanti kamu akan miskin, karena itu memang godaan dari setan tuh seperti itu. Kita yakinlah bahwa apa yang kita sedekahkan itu sungguh akan Allah ganti dengan yang berlipat ganda bahkan berlebih gitu ya. Karena di dalam Al-Qur'an juga dijelaskan dalam surat Saba ayat 39 bahwa kata Allah, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yuhlifu wa huwa khairur raziqin. Kata Allah, siapa yang senantiasa memberikan hartanya apapun itu, maka kata Allah, aku akan menggantinya. Dan sesungguhnya dia Allah maha sebaik-baik maha pemberi rizki. Jangan khawatir, sedikit pun banyak pun yang kita keluarkan, Allah akan berikan pahala dan juga Allah akan ganti dengan yang berlipat-lipat ganda. Walaupun misalkannya diniatkan dalam diri kita, kita mah dalillahi ta'ala, kita mah ikhlas karena Allah, tapi dalam keikhlasan yang kita berikan tersebut justru Allah menilainya sebagai suatu kebaikan dan Allah akan ganti dengan kebaikan-kebaikan, rezeki-rezeki yang malah berlipat ganda untuk kita gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita bersedekah pun juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa setia Mutiara Pagi RRI Bandung, jangan sampai sedekah yang kita berikan juga kepada orang lain menyakiti hati orang yang diberi. Jangan disebut-sebut, jangan diungkit-ungkit, karena sesungguhnya kalau kita memberikan sedekah kepada orang lain kemudian kita mengungkit-ungkitnya, itu adalah diibaratkan seperti debu di atas batu, kemudian batu tersebut tersiram oleh air maka tidak ada bekasnya gitu ya. Maka dari itu jangan sampai disebut-sebut, jangan sampai diungkit-ungkit, atau bahkan jangan sampai menyakiti orang yang menerima sedekah tersebut. Justru nanti murka Allah yang justru akan didapatkan kalau misalkannya hal tersebut dilakukan oleh seseorang gitu ya. Nauzubillahi min dzalik. Maka dari itu ingatlah bahwa di dalam harta kita sesungguhnya ada harta orang lain yang berhak untuk kita berikan haknya. Tidak boleh ditahan-tahan, tidak boleh ditunda-tunda. Kalau kita berlebih hartanya ya berikan. Insya Allah rezeki kita makin berlimpah, makin banyak gitu ya. Karena justru sedekah itu adalah investasi yang sangat menguntungkan, tidak hanya di dunia, di akhirat pun juga nanti Allah berikan berlipat-lipat kepada kita. Bahkan ya ibu beserta bapak yang dimuliakan Allah, rahimani wa rahimakumullah, orang yang sudah meninggal pun saja, kalau seandainya dia dibangkitkan kembali atau diberikan kesempatan hidup oleh Allah kembali lagi ke dunia ini gitu ya, apa yang dia minta? Apakah dia minta sholat, apakah dia minta untuk berpuasa, ataukah dia minta untuk melaksanakan haji ataupun umroh? Tidak, tapi yang dia minta, seandainya aku dibangkitkan kembali oleh Allah, hidup kembali di muka bumi ini, maka dia hanya satu yang diinginkan untuk dia lakukan adalah bersedekah. Berarti begitu dahsyatnya pahala sedekah yang dirasakan oleh seseorang, bahkan orang yang sudah meninggal saja minta untuk dibangkitkan untuk bisa bersedekah. Itu Pak Haji, Masya Allah ya, tabarakallah, banyak sekali keutamaannya yang insya Allah kita termasuk di dalamnya. Amin. Baik pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di Mutiara Pagi RRI Bandung. Pagi hari ini kita membahas sedekah, investasi yang menguntungkan, yang dibahas oleh Ustazah Yuyu Sri Rahayu. Tentu pendengar, ketika berbicara sedekah, ini sebagaimana tadi disampaikan ada 8 poin yang menjadi catatan buat kita, bahwa jangan sampai kita rugi
ketika kita diberi kemampuan tidak bersedekah. Dan jangan sampai kita rugi, menyesal ketika kita mempunyai berkecukupan harta, ilmu ataupun yang lainnya, tetapi itu semua tidak diabdikan untuk Allah, dan itu pada hakikatnya akan kembali kepada kita semua. Pendengar dan pemirsa, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, seperti yang diriwayatkan bahwa sedekah akan memadamkan api siksaan di alam kubur, kemudian juga sedekah itu akan menghapus dosa kita, dan terutama akan menjauhkan manusia dari neraka jahanam. Baik, di kesimpulan akhir perjumpaan kita di pagi hari ini, sedekah investasi yang menguntungkan. Silakan Ustazah. Ya, baik, alhamdulillah. Kita belajar dari satu kisah dulu ya sebelum ke kesimpulan, bahwa sahabat Nabi itu yang amat sangat dekat dengan Nabi, yaitu Abdurrahman bin Auf ya. Beliau itu adalah orang yang sangat kaya sekali pada zamannya gitu ya. Bahkan beliau itu sebetulnya takut oleh apa yang dikatakan oleh Rasulullah, bahwa katanya Abdurrahman bin Auf itu adalah orang yang terakhir masuk surga. Kenapa? Karena saking banyaknya harta yang dia miliki, dia akan banyak sekali dihisab oleh Allah. Jadi masuk surganya belakangan gitu. Maka dari itu dia karena takut dengan ucapan yang disampaikan oleh Rasul pada saat itu, maka dia menyedekahkannya itu jor-joran kalau bahasa Sunda mah gitu ya. Jadi dia bersedekah apapun yang dibutuhkan oleh umat pada saat itu dia berikan gitu ya, sampai setengah hartanya diberikan hanya untuk untuk perjuangan dakwah Nabi itu. Sampai dia itu membeli kurma busuk, semuanya itu padahal busuk sudah tidak dipakai ya kalau secara logika kita, dibeli dengan harga yang normal. Pada saat itu terjadi perang Tabuk ya, karena orang-orang pada saat itu berangkat untuk perang Tabuk. Nah, kurmanya itu tidak terurus dan busuk. Nah, pada saat itu Abdurrahman bin Auf justru membeli kurma tersebut dengan harga normal. Begitu bergembiranya, bahagianya orang-orang seolah-olah dibantu oleh Abdurrahman bin Auf gitu ya. Nah, pada saat itu dia sudah lega karena harta saya sudah habis gitunya, sudah dibelikan kurma busuk tersebut. Ternyata datang seseorang dari Yaman, utusan dari raja, untuk membeli kurma tersebut dengan harga yang sangat tinggi, padahal sudah busuk, karena pada saat itu dibutuhkan untuk obat yang pada saat itu di Yaman itu sedang terkena taun ya, wabah penyakit, dan obatnya tidak bukan adalah kurma busuk tersebut. Maka bukannya Abdurrahman bin Auf itu makin miskin gitu, malah dia makin kaya dan makin kaya lagi gitu ya. Nah, dengan hal tersebut kita belajar bahwa kalau Allah sudah menghendaki seseorang itu banyak hartanya, maka terima dan alhamdulillah, gunakan justru harta yang dititipkan oleh Allah tersebut untuk berbagi, untuk diberikan kepada orang yang berhak, dan untuk diberikan menjadi pinjaman yang bagus untuk Allah, qardon hasanah gitu ya, sehingga nanti justru harta yang dititipkan tersebut akan kembali kepada kita pahala kebaikannya ya, seperti itu. Banyak juga contohnya, juga ada Utsman bin Affan, sahabat Nabi pun juga. Nah, Utsman bin Affan rekeningnya konon katanya sampai sekarang itu masih ada dan masih dikelola oleh kerajaan Arab Saudi, dan kekayaan dari Utsman bin Affan sampai sekarang bisa dinikmati. Mungkin oleh kita pun juga yang sudah melaksanakan ibadah umroh dan haji, mungkin saja harta yang dimiliki oleh Utsman bin Affan sudah kita rasakan di sana ya, bisa berupa apa gitu ya, dinikmati oleh kita selaku hamba-hamba Allah gitu ya, alhamdulillah. Nah, itu saja ibu-ibu, alhamdulillah, ibu beserta bapak, alhamdulillah kesimpulannya. Jadi insya Allah kita kalau punya harta berlebih ataupun harta yang kita cintai, harta yang kita sukai, atau bahkan harta yang kita butuhkan, kalau ada yang lebih membutuhkan dari kita, maka segeralah berikan, karena Allah akan mencintai kita kalau kita sudah sampai kepada tahap tersebut. Dan keutamaan sedekah itu begitu banyak, insya Allah akan kita dapatkan kalau kita senantiasa
mengikuti apa yang Allah anjurkan kepada kita, gitu ya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat, bisa kita ambil pelajaran, dan juga yang paling utama kita bisa amalkan, senantiasa istiqomahlah dalam bersedekah. Insya Allah Allah akan ganti dengan rezeki-rezeki yang berlipat dan kebaikan yang berlipat. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan di hati pemirsa semua. Aqulu qouli hada wa astaghfirullahaladzim li walakum. Barakallahu lana walakum. Yang benar itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya adalah murni dari kepakiran ilmu yang saya miliki. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa, tidak ada yang lebih baik dari yang mendengarkan dan yang menyaksikan, tetapi ada yang lebih baik di mata Allah yang mengamalkan. Sampai di sini jumpa kita di Mutiara Pagi RRI Bandung. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.